Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Nabila dengan NPM 63256033 dari kelas Teknik Industri 2B semester 2. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat terkenal di bidang teknik industri dan manajemen operasi, yaitu The Go, A Process of Ongoing Improvement, karya Eliyahu M. Goldratt dan Jeff Chalks. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1984. Meskipun sudah cukup lama, isi dan konsep yang dibahas masih sangat relevan hingga sekarang dan banyak digunakan dalam dunia industri. Buku ini termasuk dalam kategori novel bisnis yang membahas manajemen operasi, produktivitas, dan peningkatan kinerja perusahaan. Yang membuat buku ini menarik adalah penyampaian materinya menggunakan cerita, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku teori yang berat. Tokoh utama dalam buku ini adalah Alex Rogo, seorang manajer pabrik yang sedang mengalami banyak masalah. Pabrik yang ia kelola sering mengalami keterlambatan pengiriman, biaya operasional yang tinggi, dan produktivitas yang rendah. Akibatnya, perusahaan mengancam akan menutup pabrik tersebut jika tidak ada perbaikan dalam waktu dekat. Di tengah tekanan pekerjaan dan masalah kehidupan pribadinya, Alex bertemu dengan mantan dosennya yang bernama Jonah. Jonah tidak langsung memberikan solusi, melainkan mengajukan beberapa pertanyaan dan berbagai pertanyaan yang membuat Alex berpikir dan menemukan akar masalah di pabriknya. Dari sinilah Alex mulai memahami bahwa setiap sistem pasti memiliki hambatan atau kendala utama yang membatasi kinerja keseluruhan sistem. Konsep utama yang diperkenalkan dalam buku ini adalah Theory of Constraints atau TOC. Teori ini menjelaskan bahwa dalam setiap sistem selalu ada satu atau beberapa kendala yang menjadi penghambat utama pencapaian tujuan. Menurut Theory of Constraints, terdapat 5 langkah perbaikan. Pertama, mengidentifikasi kendala utama dalam sistem. Kedua, memanfaatkan kendala tersebut secara maksimal. Ketiga, menyesuaikan proses lain agar mendukung kendala tersebut. Keempat, meningkatkan kapasitas kendala jika masih menjadi penghambat. Kelima, setelah kendala teratasi, mencari kendala berikutnya dan mengulangi proses perbaikan. Melalui konsep ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas secara lebih efektif dan terarah. Menurut saya, buku ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, penyampaian materinya sangat menarik karena berbentuk cerita atau novel. Kedua, konsep yang cukup kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Ketiga, buku ini mengajarkan cara berpikir sistematis dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, buku ini tidak hanya relevan untuk industri manufaktur, tapi juga dapat diterapkan pada berbagai organisasi dan bisnis lainnya. Meskipun sangat baik, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, sebagian besar contoh yang digunakan berfokus pada lingkungan industri manufaktur, sehingga pembaca dari bidang lain mungkin perlu melakukan penyesuaian. Kedua, alur ceritanya cukup panjang sehingga pembaca yang ingin langsung mempelajari konsep ini mungkin merasa sedikit lambat.
Namun kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai dan manfaat buku ini secara keseluruhan. Pelajaran terbesar dari buku ini adalah bahwa peningkatan kerja tidak selalu membutuhkan investasi besar atau penambahan sumber daya. Seringkali masalah utama terletak pada satu titik penghambat yang belum teridentifikasi. Dalam menemukan dan mengelola kendala tersebut, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keuntungan secara signifikan. Sebagai kesimpulan, The Goal adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi mahasiswa teknik industri, praktisi manufaktur, maupun siapa saja yang ingin mempelajari manajemen operasi dan peningkatan proses bisnis. Melalui cerita yang menarik dan konsep yang mudah dipahami, buku ini memberikan wawasan penting mengenai cara mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam sebuah sistem. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Sampai jumpa pada presentasi review buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.